Misalnya begini, apakah kita perlu membangun banyak masjid? Contohnya, agar bertanda kita agamais. Apakah dana untuk masjid itu tidak diberikan kepada anak fakir miskin? Gubernur dan wakil gubernur sepakat meningkatkan pendapatan petani. Oke. Tidak ada orang yang nama gubernur, bupati, wali kota, menteri pertanian pun yang ngomong saya bekerja untuk meningkatkan pendapatan petani. Sang anak telah kehilangan bapaknya. Sang istri telah kehilangan suaminya. Ya. Ribuan makhluk telah punah. Ini gara-gara pestisida laknat. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Minang Satu dimanapun Run Sanak berada, pada hari ini kita berada di rumah inspirasi, Dangau Inspirasi, miliknya Pak Insinyur Joni. Alhamdulillah sore hari ini kita bersua untuk berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat di bidangnya tentu saja. Kita sapa dulu Pak Insinyur Joni. Terima kasih Pak untuk waktu dan tempatnya. Ya, sama-sama. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah praktisi pertanian. Pernah lama sekali menjadi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Kemudian hadir pula Pak Khairul Jasmi. Ya, beliau sudah tidak asing lagi tentu saja. Kalangan wartawan menyebut beliau dengan presiden ini. Karena beliau dipanggil presiden, maka Presiden KJ, Pres KJ itu singkatannya. Preskom. Preskom sekarang. Ya. Karena beliau sekarang juga dipercaya menjadi komisaris, salah seorang jajaran komisaris di PT Semen Padang. Sehari-hari sebenarnya beliau adalah seorang jurnalis, seorang penulis juga, dan budayawan tentu saja. Kalau soal yang kita sebutkan tadi khatam oleh beliau. Lalu hadir juga pada sore hari ini Pak Muhammad Zuhrizul Caniago. Beliau adalah praktisi, pelaku pariwisata, juga aktif melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepariwisataan Sumatera Barat. Pemirsa Minang Satu, bertepatan juga hari ini adalah hari-hari penentuan bahwa kita sudah melalui proses demokrasi. Ada pemilihan kepala daerah, ada 13 kabupaten kota dan provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan pilkada, alhamdulillah berhasil dengan lancar, aman. Dan hari-hari ini akan ada penentuan di tingkat KPU Sumatera Barat untuk siapa yang berhak memperoleh suara terbanyak untuk kemudian dengan proses-proses yang ada akan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Terkait dengan itu, Minang Satu mencoba mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Maete selaku juru bicara pasangan Pak Mahyildi dan Pak Audi. Karena sebagaimana yang kita ketahui, baik di real count yang dilakukan oleh KPU, di sistem informasi tentu saja, kemudian di real count yang dilakukan oleh paslon-paslon yang ada, maka pasangan Mahyildi Audi sepertinya sampai hari ini memperoleh suara terbanyak.
Dan tentu saja kita tunggu hari-hari penetapan oleh KPU. Nah, seperti yang kita katakan tadi, mengambil inisiatif mendahului penetapan itu, karena bagaimanapun juga tentu pada saatnya nanti akan ada pelantikan, dan setelah pelantikan nanti akan ada pelaksanaan dari apa-apa yang sudah dikampanyekan selama ini. Nah, karena itu untuk pertama kita minta kepada Maete, Pak Muhammad Zuhrizul Caniago, selaku juru bicara Pak Mahyildi dan Pak Audi, kita membaca ada 4 itu di visi misi Pak Mahyildi, Pak Audi, ada sumber religius dan berbudaya, ada sumber cerdas dan sehat, kemudian ada sumber sejahtera, dan ada sumber berkeadilan. Nah, kita ingin fokus ini, Mete, ke sumber sejahtera. Karena di situ kita lihat ada poin-poin kepariwisataan di situ, ada pertanian di situ, ada UMKM di situ. Kita ingin fokus di situ. Sesuai dengan visi dan misi dari Pak Mahyildi yang disampaikan selama masa kampanye, ada 4. Ada sumber religius dan berbudaya, ada sumber cerdas dan sehat, ada sumber sejahtera, dan ada sumber berkeadilan. Nah, saya ingin fokus sekarang di sumber sejahtera itu, Mete. Karena di dalamnya saya lihat ada poin kepariwisataan, ada poin pertanian, ada poin UMKM. Karena sesungguhnya itulah yang mungkin akan menjadi perhatian serius. Kalau yang sumber yang 3 laginya itu kan siapapun juga sudah akan berkutat di situ. Silakan, Mete. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teh. Izin Pak Joni, Pres, merugi ya, kalau ada kayak senior susu kayak. Mungkin gitu. Sebetulnya dalam sumber sejahtera itu turunannya itu pasti nanti. Kalau masyarakat sejahtera, otomatis nanti pendidikan akan meningkat, itu otomatis. Kalau petani sejahtera, nanti kesehatan juga berimbas. Masyarakat sudah mempunyai kekuatan ekonomi untuk berobat. Petani-petani, nelayan juga akan sekolahkan anaknya lebih tinggi. Berpengaruh juga ke SDM. Berpengaruh juga ke masalah agama. Karena memang ada yang menyampaikan, dan ini memang dalam Al-Quran, kemiskinan itu mendekatkan orang ke kufuran. Ya. Jadi artinya agar agama kuat, ekonomi masyarakat harus kita tingkatkan. Nah, di sumber sejahtera itu yang pertama yang menariknya itu kenapa pertanian? Karena memang 60% masyarakat pertanian. Mungkin nanti Pak John yang lebih jelas untuk menjelaskan. Ada UMKM di situ, ada infrastruktur, ada yang menarik juga 100 milenial, 100.000 entrepreneur ya, woman entrepreneur. Ya. Nah ini mungkin juga ada kaitannya dengan pariwisata nanti. Ada 1 destinasi berkelas dunia, ada 19 destinasi berkelas nasional di 1 kabupaten kota. Nah, UMKM dan digitalisasi. Nah, kenapa pariwisata? Karena bayar pembeli itu adalah pengunjung wisata. Kalau UMKM, orang bikin kuliner, orang bikin kerajinan, bikin apapun, yang membelinya tidak ada, wisatawan yang tidak ada, itu juga tidak akan berdampak terhadap PDRB. Jadi bukan hanya berbicara sekarang masalah PAD, tapi juga yang paling penting itu PAD yang langsung diterima masyarakat. Nah, itu yang dinamakan PDRB, itu harus ekonomi bergerak di masyarakat, sampai ke petani, sampai ke nelayan. Kalau perusahaannya maju. Itu mungkin tujuan dari visi misi ini, program unggulan ini menarik bagi kami, para penggiat pariwisata mensupport. Mudah-mudahan nanti kita tunggu apa yang sudah bergulir sekarang bisa menjadi suatu keputusan bagi KPU. Pasangan calon nomor 4 itu diamanahi
oleh masyarakat dan bagaimana nanti ya membayar apa-apa yang menjadi visi misi itu dengan kerja keras. Mungkin itu PT. Baik, Mete, saya ingin fokus lagi. Ada satu destinasi wisata berkelas dunia, kemudian ada 19. Artinya satu kabupaten kota ada satu yang diprioritaskan sebagai destinasi wisata kelas nasional. Nah, sejauh ini bagaimana Mete melihatnya itu? Apakah sudah ada, kemudian bagaimana koneksitasnya dan bagaimana pula menjualnya? Karena mungkin ini jual internasional satu, lalu yang nasional gimana? Bagaimana itu, Mete? Ya, jadi gini, beberapa destinasi di beberapa negara, daerah, mereka tidak mau semuanya diangkat. Ya, kalau kita lihat Malaysia itu cuma punya Genting, jadi. Ya. Tapi yang lain-lainnya dapat, Kuala Lumpur dapat, ke Johor orang juga ke Melaka menjadi klaster. Satu saja. Nah, Jawa Timur juga ada satu Bromo saja. Tapi Malang dapat, Batu dapat, Batu dapat menjadi klaster di situ. Nah, itu kami menilai ya yang tidak ada di dunia tapi ada di Sumbar itu memang 4 view di Gunung Talang di Kabupaten Solo. Ini dari beberapa kesempatan kami sampaikan itu. Sebab tidak ada di satu tempat yang tidak berjauhan. Di situ ada 4 danau view-nya, di situ ada kebun teh, di situ ada pusat pemandian air panas. Ya. Ya, di situ ada udara yang juga sejuk. Sejak orang mau beli itu. Nah, itu tidak ada di dunia. Artinya ini bisa menjadi ikon wisata Sumbar untuk kedepannya. Bahwa kita di Sumatera Barat memang Tangkuban Perahu itu juga begitu. Ada Tangkuban Perahu, ada Sariater, ada kebun teh, ya. Tapi mereka tidak mempunyai view 4 danau. Ya. Baik. Cuman persoalan selama ini yang kita lihat begini. Ada NKRI, lalu ada provinsi, ada kabupaten kota gitu ya. Ada terlihat di beberapa sektor provinsi jalan sendiri, kabupaten kota jalan sendiri, gitu kan. Nanti di pertandingan kita akan dalami dengan Pak Joni apakah menang benar seperti itu atau tidak. Nah, terkait dengan pariwisata tadi ada satu yang kelas dunia ini, berarti kan ini gawainya provinsi nih. Artinya anggaran provinsi mau dihadapkan ke situ. Lalu ada 19 destinasi kelas nasional yang menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Nah, melingkupkan yang 19 plus 1 itu dalam bayangan Mete seperti apa itu? Ini memang menjadi pemikiran kami bersama. Itu dalam pariwisata namanya roadmap. Ya, roadmap pariwisata Sumbar itu memang belum ada. Tapi alhamdulillah sudah ada dibangun dari pesisir selatan itu naik ke Alan Panjang, ya itu untuk koneksitas dari wisatawan. Setelah itu ke Solok Selatan, Damas Raya, dan seluruh destinasi yang ada di Sumatera Barat. Nah, bagaimana koneksinya? Makanya kemarin ada kami diwawancarai apa yang pertama akan dilakukan paslon. Nah, kami mendengar dari diskusi paslon. Yang pertama itu mereka akan bangun jembatan hati dulu. Oke. Tidak membangun apa-apa ya, membangun komunikasi, membangun jembatan hati dengan semua stakeholder. Baik dengan bupati terpilih, wali kota terpilih, seluruh anggota DPRI yang ada di Sumbar, seluruh anggota DPD. Nah, itu berkomunikasi, membangun suatu PJM sebelum ditetapkan jadilah dia menjadi visi besar Sumatera Barat. Artinya ke depan dengan komunikasi yang baik Sumbar itu akan mempunyai visi besar dan dikeroyok sama-sama. Mana yang menjadi kepentingan pusat mungkin Bapak Gubernur akan berkomunikasi dengan anggota DPRI. Mana yang misalnya menjadi kepentingan dari kabupaten, hubungan batin itu, hubungan komunikasi jembatan hati itu dibangun. Karena memang seluruh kepala daerah mereka juga ingin maju. Kalau daerahnya itu maju dengan support provinsi, pasti nanti yang kena pujinya atau kena ininya legasinya di Bupati atau wali kota. Jadi tidak ada lagi. Saya meyakini seluruh kepala daerah akan bersama-sama.
tidak sendiri-sendiri. Nah, misalnya di Pariaman, dalam program kita skala nasional itu dengan Pak John juga bagian dari pertanian, kita mau kebun buah misalnya, itu masuk kebun buah di Padang Pariaman. Karena di Pariaman itu ada, kita lihat manggisnya bagus, mangganya bagus, belimbingnya bagus. Kita mau sekelas Mekarsari di Padang Pariaman. Oh, misalnya Tarok City ada lahan di situ, ya koordinasi lah dengan kabupaten. Bapak punya lahan atau lahan siapa yang punya ulayat atau apa, bisa bekerja sama dengan ulayat. Tapi memang yang lahan untuk destinasi wisata sekelas Mekarsari itu butuh lahan yang luas. Di situ ada wisata edukasi, di situ ada wisata produksi, di situ masyarakat pun di situ bisa menjual bibit-bibit buah di luaran lokasi. Nah, ini yang dinamakan sejahtera, dalam artian bukan pemerintah, bukan PAD saja, tapi berdampak terhadap ekonomi lokal. Itu kira-kira gambaran wisata ke depan. Tapi kata kuncinya jembatan hati ya. Jembatan hati. Nah, tentang jembatan hati ini, Pres, ini kan agak luar biasa ini. Jembatan hati, kita berbicara dalam konteks Keminangkabauan, kita berbicara dalam konteks Sumatera Barat juga sebenarnya. Secara kewilayahan jelas Sumatera Barat, yang hari ini sudah majemuk juga. Di lain sisi ada yang mayoritas Minangkabau. Dari sudut budaya bagaimana itu, Pres? Sebenarnya tidak berat-berat betul, Pak Teh. Ya. Nah, jadi kalau siapapun pemenang pilkada, Ya. Pilgub, Ya, dan kemungkinan pemenangnya adalah Mayaldi, ya, ini kemungkinan ya, karena belum ditetapkan. diketok palu. Ya. Yang penting itu pertama adalah adab di atas ilmu. Oke. Ya, adab dulu ya. Adab kepada gubernur, adab kepada rakyat, adab sesama orang partai. Iya. Karena begini, seolah-olah menjadi dendam kalau kalah. Ya. Nah, ucapan-ucapan lepas itu bisa menjadi doa dan berpengaruh kepada kinerja kita sebagai orang Sumatera Barat. Jika kita membangun persepsi buruk tentang negeri kita, maka dia buruk jadinya. Terutama buruk pada dia yang mempersepsikan. Ya. Misalnya, indak jadi kalau ladang ladu kan kayak gitu ya. Ya. Itu memang tidak jadi dia, karena sudah dipersepsikan. Persepsi negatif ya. Pikiran, kan masalah ada dalam pikiran. Ya. Nah, kalau masalah dalam pikiran itu negatif, sebenarnya begitu ke TPS selesai urun semua politik, siapapun yang menang. Seharusnya. Tidak perlu kita berkaru arang lagi tentang persoalan politik. Kita harus melihat ke depan. Itu dari segi, nah kalau itu sudah dibangun, jembatan hati yang disebut oleh Mek Tek tadi akan lebih cepat selesainya. Tidak seperti jembatan Kuranji 10 tahun baru selesai. Nah, tidak seperti itu. Ya. Jadi harus, itu satu jembatan hati. Lalu bagaimana Sumatera Barat 5 tahun ke depan? Kalau pariwisata, kalau pertanian, kalau tidak salah saya datanya ini, Pak Joni tentu lebih ahli dari kita, tapi saya dulu aja lah daripada tidak ngomong pertanian ya. Ya. 80% rakyat Sumatera Barat ini adalah UMKM dan pertanian. Tuh. Yang kedua, kurang dari sepertiga hanya lahan yang bisa diolah. Ya. Sudah diambil pula untuk lahan rumah Danggau ini, Tapi Danggau gini, Inspirasi ini. itu nantilah kita bahas. Yang tadi itu menarik. Jadi adab di atas ilmu. Ini sesuatu yang barangkali perlu kita dalami. Maksud saya, Pres mungkin bisa enak aja ngomong seperti itu kan. Ya, ini kan soal konsep yang abstrak ini. Persoalannya dalam pelaksanaannya. Siapa yang harus mendahului ini? Kan ada biduk lalu Kiambang Betawi itu ya. Iya, oke. Apakah biduknya yang mendahului atau Kiambangnya? Ini kan persoalan juga ini. Seluruh peristiwa apapun sudah ada pepatah petitinya. Ah, Kita tinggal mengambilnya saja. ah, Kusik-kusik bulu ayam, ya, Kiambang Betawi, ya. apa saja sudah ada. Ya. Rumah sudah, hujan taduh kabu hilang, sudah selesai. Maka dahuluilah oleh para pemimpin, Oh, elit. itu kata kuncinya. Ya, jadi penyakit yang tidak kita sadari adalah politik polarisasi, identitas, Ya. yang sebenarnya tidak perlu dibawa-bawa. Hmm. Itu menjadi tajam dalam masyarakat sebenarnya sejak Pilpres, ya, sejak Pilpres dulu tajam. Ya.
Nah, di Sumatera Barat terakhir ini memang sudah agak melonggar dan itu bisa diakhiri. Karena kalau kita rujuk tadi apa kebudayaan dan agama ya, apa Ya. agama yang agamais. Religius, sumber religius dan berbudaya. Nah, tentu agama dulu. Ya. Agama dalam konteks ini mayoritas Islam. Ya. Misalnya begini. Apakah kita perlu membangun banyak masjid? Contohnya, agar bertanda kita agamais. Apakah dana untuk masjid itu tidak diberikan kepada anak fakir miskin, anak yatim, itu misalnya. Apakah kita perlu membeli banyak ambulans? Apakah uangnya itu tidak perlu untuk damkar kecil-kecil? Itu tuh Islamis. Ya. Apakah tiap komplek perumahan fasumnya itu jadi lapangan voli atau tempat bermain anak? Ya kan? Mulainya dari hal-hal semacam itu. Ya. Ya. Itu dalam kehidupan perkotaan. Kalau di desa, apakah fungsi-fungsi kunci-kunci dalam nagari itu sudah diperiksa satu-satu? Nenek mama, alim ulama, cedek bandai sudah bendang dalam nagari. Rumah gadangnya bagaimana? Apakah fungsi-fungsi rumah gadang itu sudah jalan? Ya. Dan seterusnya. Jadi membangun adat dan kebudayaan itu tidak bisa dipisah. Adat dan agama nggak bisa dipisah. Baik. Jadi kan tadi pemimpin ya. Ya. Adab di atas ilmu. Nah ini dalam rangka Biduk Lalu Kiambang Betawi ini. Yang harus mengambil inisiatif itu kita harapkan adalah pemimpin kan? Kan Pemimpin, tapi kita juga boleh memulai, Ya. memberi contoh. Sebab hal-hal baik bisa saja datang dari bawah. Sejarah besar kadang-kadang tidak Karena muncul gini, dari kota saya besar. ingin mempertentangkan dengan egaliter ini, dengan egaliter. Misal gini, ada seorang orang kaya, kemudian ada orang miskin. Orang miskin, kalau kaya seorang. Nah, jadi gini Kalau tuh. yang kaya nah ini gimana itu? Konteks kalau ang kayo lindak kamu minta, kalau pandai lindak kamu tanya, itu tidak bisa diartikan secara satu saja. Ya. Dia tafsirnya harus dua. Tafsir pertama adalah tentang kesombongan orang. Kemiskinan kata Mete tadi membawa pada kekufuran, tapi juga pada cemooh dan kebodohan. Oke. Satu. Jadi kalau angkayo tidak katanya itu persoalan ada dalam pikiran dia. Padahal dalam agama disebut kita harus tolong menolong. Dia sudah menutup pintu itu satu. Tafsir kedua adalah orang kayanya yang sombong sehingga muncul anggap perkataan dari orang yang orang miskin atau orang biasa saja terhadap peristiwa itu. Ya. Nah dengan demikian kita harus memaknai ulang tentang kekayaan, ilmu dan kepandaian. Ya. Nah, itu harus dimaknai Dan ulang. kembali lagi ke persoalan adab di atas ilmu tadi. Kata Kuncinya kunci itu adab di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Itu dia. Oke. Di dalam adab itu sudah ada nilai-nilai Keminangkabauan. Adab itu kalau dipanjangkan kan jadi peradaban. Oke. Berarti nilai-nilai Keminangkabauan ya, Iya. antara lain. Ya. Baik, terima kasih Pres. Nah, sekarang kita mau ke Pak Joni lagi nih. Sumber sejahtera itu tadi Mete selaku juru bicara juga sudah sampaikan, ada soal kepariwisataan, UMKM juga, tapi pertanian yang paling banyak ini. Pertanian paling banyak. Saya lihat dalam visi misi itu akan ada rencana mengalokasikan anggaran 10% untuk sektor pertanian. Nah, dan seterusnya akan ada mengenai jagung juga, saya lihat ada itu. Nah, tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu ke Pak Joni, kondisi pertanian Sumatera Barat sekarang bagaimana itu? Maksudnya petani di satu sisi sebagai produsen ini ya. Nah, lalu tentu dia berproduksi mengharapkan ada hasil, sehingga hasilnya itu bisa menutup konsumsinya kan. Nah, kebutuhan primer, sekunder dan seterusnya itu. Kalau itu tertutup, ada saving, maka sejahteralah dia. Kondisi sekarang bagaimana, Pak John? Oke, mungkin saya akan mengungkap 3 tahun terakhir lah ya. Ya. Karena kalau kita bicara tahun ini kan sangat besar pengaruh COVID ini. Ya. Kita ungkap dari 3 tahun terakhir. Saya melihat di Sumbar ini 3 tahun terakhir ini pertanian hampir tidak dapat tempat dia. Baik di eksekutif maupun legislatif. Dan ini hulunya bermulai dari Jakarta. Dari pusat. Pusat itu mulai mengkreditkan dinas-dinas. Karena digabungkanlah 3 dinas menjadi 1. Contoh dulu dinas perkebunan, dinas pertanian, badan penyuluhan. Gabung jadi 1. Oke. Kan dikreditkan namanya. Ya. Nah semenjak itu provinsi pun sudah mulai Mengkerdilkan. bukan mengkreditkan lagi. Kurang apa?
kurang greget dia membangun pertanian. Celakanya lagi di DPRD pun tidak menggenjot. Harusnya kan diingatkan. Sehingga anggarannya diturun misalnya. Dan lain-lain. Sebagai contoh, Ya. saya kan cukup lama di dinas pertanian. Ya. Tapi di akhir-akhir saya bertugas itu, anggaran pertanian itu 400 M itu. Turun dari Enggak. Di akhir saya Dari bekerja dulu. APBD provinsi. Enggak, bukan PBD, APBN saya. oh PPN. Sebelumnya berapa, Pak? Enggak, dari tahun waktu saya akhir-akhir bertugas, Ada itu- 400 miliar dana APBN yang beliau Ya. kelola ya, 400 M itu. untuk pertanian di Pertanian. Sumatera Barat. Bukan di dinas pertanian. Ya. Ya kan untuk Sumatera Iya, Barat tuh. iya, Sumatera. Oke. Kalau awalnya dulu 100 nggak sampai lah. Waktu saya masuk nggak sampai 100. 2019, jangan 2020 ini. 2019, terus sekarang tambah hancur lagi ya. Anggaran pertanian itu cuma nggak sampai 100 miliar. Digabung 3 dinas itu. Bayangkan itu. Ya, ya. Dari itu kalau kita pakai indikatornya anggaran. Dan itu pasti berdampak ke bawahnya. Bisa tengok bagaimana pelayanan terhadap pupuk, bagaimana pelayanan terhadap pengawasan racun, bagaimana terhadap pengawasan hama penyakit. Itu berdampak semua. Ya. Nah, jadi itu gambaran situasi terkini. Ya. Gitu. Ya, pertanyaan berikutnya itu kan kita lihat dari kacamata anggaran. Tapi ada orang yang Bukan salah, itu bukan. Itu untuk alat ukurnya. ya salah satu Ya, alat ya, ukur ya. dari kacamata anggaran. Cuman ada juga orang melihat dari sisi lain begini. Tapi saya sebelumnya mohon maaf. Apabila misalnya dinas pertanian kabupaten kota itu tutup, dinas pertanian provinsi itu tutup, kira-kira orang bertani berhenti enggak? Itu pertanyaan pertamanya. Kemudian pertanyaan kedua, atau kira-kira kualitas dan kuantitas hasil pertanian itu menurun tidak? Kira-kira menurut Pak Joni gimana itu? Kalau petani berhenti bertani, enggak. Saya pastikan enggak. Oke, ya. Dan di pikiran petani itu Anda mau makan di kota, mau mati bukan urusan saya. Itu dia. Ya, itu kata petani. Ya. 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 Kalau padi ini kepentingan pemerintah. Ya. Ini bukan kepentingan petani padi ini. Ya, ya, ya. 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 Nah, ini perlu kita ingat ini. Ya. Ya, dalam hal tanaman Ya. pangan is oke. Ya. Nah, ini jadi artinya kalau tidak ada dinas ini mereka tetap bertani. Ya. Iya. Tapi Saya pertanyaan pastikan. kedua, apakah dengan katakanlah diasumsikan Saya ada pastikan begini, juga akan kalau turun dinas ini kualitas tidak dan ada, kuantitas? tentu akan mutunya diturun. Oke. Kenapa? Karena pengawasan tidak ada lagi. Ya. Saya pastikan itu. Sekarang berapa senang hama beren coklat di Sumatera Barat? Gampang aja mengukurnya itu. Ya, 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 ya. Dan itu pasti berpengaruh kepada kualitas. Iya. Orang bisa ke Jakarta kalau tidak ada pesawat. Bisa. Iya. Ya. Baik, jadi sejauh ini kesimpulan kita memang dinas pertanian, katakanlah birokrasi yang mengurus pertanian, sangat dibutuhkan terkait dengan kualitas dan kuantitas produk-produk dari pertanian itu sendiri. Iyalah. Nah, lalu dikaitkan dengan visi dan misi Pak Mahyildi ini. Akan ada 10% dari alokasi anggaran tentu di APBD provinsi ya yang Dan itu 2022. ya karena 2021 nggak mungkin lagi kan sudah ketok palu untuk 2022 dan seterusnya. Nah, dalam kacamata Bapak dari sekian banyak sektor pertanian yang harus disentuh itu, yang 10% ini akan kita sebar terdistribusi meluas atau fokus itu satu, lalu bagaimana pula dengan koordinasi kabupaten kota? Mungkin ini penting Pak, gimana Pak? Sebetulnya ini menarik ini sebetulnya. Ya, Pak Mahyildi yang lebih menarik itu bukan 10% itu. Nilai uang itu kan tidak begitulah. Yang menjadi sangat menarik itu beliau gubernur dan wakil gubernur sepakat meningkatkan pendapatan petani. oke. Tidak ada orang yang nama gubernur, bupati, wali kota, menteri pertanian pun yang ngomong saya bekerja untuk meningkatkan pendapatan petani. Paling-paling untuk kesejahteraan. Ya, Kalau kesejahteraan alat ukurnya susah. abstrak itu. Ya susah. Ya. Sejahtera
Pak TE nak sama dengan saya. Ya. Saya dengan baru merokok baru sejahtera. Ya, ya, ya. Beda toh? Iya. Ya, ya. Kalau saya Tapi ngopi. meningkatkan. Ngopi. Ya. Nah, Pak TE minum susu dia. Tapi meningkatkan pendapatan itu konkret ya. Nah, konkret. Lebih konkret ya. Jadi bedanya yang ini lebih konkret terkait dengan Meningkatkan pendapatan dari berapa ke berapa. Nah, idealnya tahun ini sudah ada penelitian. Tapi Berapa sepanjang pendapatan Bapak petani tahu Sumbar? 2019 rata-rata pendapatan petani kita di Sumatera berapa? Di Tidak data tahu saya. statistiknya. Tidak tahu saya. Atau waktu Bapak Karena begini, Nah. itu tidak pernah diukur itu. Oh, Alat ukur kita itu kan selalu BPS. produksi. ya. Produksi. Ya. Maka ini hebat beliau. Bukan nilai tukar alat ukur biasanya, nilai tukar petani. Ya, nilai tukar itu kan juga Icak-icak juga. keberpihakannya juga bukan untuk petani itu. Saya pastikan sudahlah itu cerita lama sudah. Sekarang ada yang baru meningkatkan pendapatan petani. Dari berapa ke berapa? Dari ketiak ke kedua misalnya. Itu meningkat itu. Ya. Iya. Nah sekarang berapa pendapatan petani? Nah harusnya disurvei dulu, diteliti dulu. Iya, iya. Makanya kalau tim Pak Medi mendengar, Kalau tidak dia teliti, jangan ngomong Nggak peningkatan. bisa, apa yang meningkat? Ya titik anjaknya dari mana? Kalau enggak tahu dari kan? tumit ke Iya, lutut, iya. dari lutut ke siku nggak Iya, tahu. Iya. Makanya diukur dulu. Nah, harusnya, nah ini Pak Zul kasih tahu, ini dia ketua ini. Ketua bicara. relawan, hebat juru iya. bicara. Itu harus diberi masukan. Iya. Teliti sekarang berapa? Iya, iya, iya. Nanti di akhir jabatan diukur lagi. Ya. Alhamdulillah meningkat, itu kan bagus. Berarti itu harus masuk ke salah satu target RPJMD ya? Harus itu. Kan itu alat ukur. Ya. Tanpa alat ukur nggak bisa. Iya. Berapa panjang meja ini? Gimana alat ukurnya enggak ada? Berapa senti? Ya. Nggak bisa dibikin alat ukur sejahtera. Baik Pak, lebih teknis lagi Pak. Ya. Meningkatkan pendapatan petani. Tetapi ada Nah, itu kan didukung dengan uang tadi. Iya. Nah, ini yang diukur banyak dengan beliau uang, dukung kan? dengan APBD. Oke, diukur dengan uang. Tapi ada komoditas yang diatur oleh pemerintah. Misalnya seperti Apa? Beras. padi, ya kan? Kan ada regulasinya juga oleh pemerintah. Yang membuat harga padi itu diatur sedemikian rupa. Ya. Pakai HET ya. Harga eceran tertinggi. Oh, pakai head. Iyalah kalau di Bulog kan Iya, iya, iya. dia kan masuk dalam rejim yang diurus Bulog itu. Masa diberi HET dia? Ya, ya. Yang punya sawah petani. Ya. Ya. Yang punya modal itu petani. Ya. Tenaga kerja petani. Ya. Matahari Tuhan yang punya. Ya. Air Tuhan yang punya. Kok Anda berani mengatur harga orang? Diatur silakan, tapi jangan dibatas. Ya. Dan itu sangat tidak masuk untuk harga-harga beras Sumatera Barat. Nah, baik. Baru sampai angket saya 2 kali harga padi di Jawa. Oke, Nggak Pak. bisa, Pak. Ya, dalam kondisi seperti itu, kita ingin meningkatkan pendapatan petani, sementara ada bottleneck-nya di atas. Ada pengaturan harga. Apa peluang kan? Nah, meningkatkan kalau itu pendapatan tadi. saya pikir Pak Medi itu kan dia udah malah melintang. Oke. Begini apa siasatnya? Ini apa? Kan sarjana pertanian. Ya, Ya. adalah siasatnya Ya. bisa. Ya. Ini bisa dirubah tuh Al-Quran. Ya, Yang lain ya. berubah lah. Ya, ya, Ya. ya. Hah? Ya. Yakin saya itu. Ya. Tapi yang jelas alat ukurnya pendapatan. Pendapatan. Dan itu ada jelas nominal uang berapa per orang atau per keluarga per bulan dan segala Dan macam. beliau ya. mengikuti dengan APBD 10%. Oke. Kan bagus itu. Dengan modal APBD 10% itu kita akan mampu mengait uang lebih banyak ke Jakarta. Ya. Yakin saya. Ya. Nah, kita ubah persepsinya sedikit Pak John. Tujuan kita bagaimana petani meningkat pendapatannya. Itu tujuan kan? Ya. Tapi hari ini ada produksi, ya kan? Di dalam produksi itu ada banyak kos, mungkin ada yang efisien, ada yang tidak efisien, kemudian ada distribusi, ada pasar dan segala macam. Nah, dari sudut pandang Bapak, persoalan yang paling besar yang harus disentuh oleh kepemimpinan Sumatera Barat ke depan itu dalam rangka meningkatkan pendapatan tadi itu di mananya itu? Apakah di produksinya? Karena kan ada orang yang tidak patut disemprot juga. Itu kan jadi high cost, ya kan? Sementara kan kita ingin meningkatkan pendapatan ini. Oke, kalau itu kan sangat tergantung ke komoditinya. Oke, ya. Yang paling berisiko tinggi itu kan yang tidak bisa disimpan. Ya. Contoh hortikultura. Hmm. Nah sekarang
ini disentuh oleh Pak Ustadz ini. Beliau akan mengadakan namanya apa? BUMD. Oh, BUMD. Yang mengurus pasca panen. Itu luar biasa itu. Iya. Mengurus panen sampai pasar. Bayangkan itu. Ya. Ini kalau tidak bisa main-main, kalau main-main tewas ini. Iya. Itu berat itu. Tapi BUMD itu Pak, dia menentukan harga enggak? Nah, sebelum ke BUMD yang kembali ke yang artinya tadi, Pres. kan itu yang ditanya beliau. Ya. Di Yang mananya ini mau disentuh? Apakah di Itu makanya tadi produksinya? yang mau disentuh itu contoh tergantung komoditi. Tergantung komoditi. Salah satu komoditinya hortikultura. Nah, Yang kita paling ambil berisiko contoh itu di hortikultura. pasar. Pasca panen. Nah, Itu salah yang harus satu. sentuh. Ya, alat sentuhnya beliau adakan Antara lain BUMD. Ya. Kan gitu. Ya, mungkin ada pergudaan Ada juga. komoditi yang pengaruhnya di saprodinya. Ya, Ada. ya, Nah gitu. ya. Baik. Dari kacamata Pres gimana itu? Melihat tadi kan ada pendapatan petani ditingkatkan. Iya. Sebagai yang dilihat dari kacamata orang Jadi awam begini, yang, kita kembali ke pangkal kaji. ada tadi juga? Bukan. Oh, bukan. Uang sendirian mengatur dunia. Ya, jadi uang nih. Jadi masalah pembicaraan tentang pertanian dan segala macam itu adalah soal uang. Ya. Pendapatan kan? Dalam data saya, petani kita yang hortikultura, biaya yang paling besar dia pakai adalah untuk produksi. Nah, itu dia. Dan di dalam produksi itu yang paling besar adalah untuk pupuk dan pestisida. Pupuk mahal, pestisida mahal. Kadang langka. Ini satu. Makanya kita harus kembali ke organik ya. Ya. Sebab kalau makin banyak turis ke sini, turis asing, dia tidak mau makan sayur yang kena pupuk. Nah, itu harus yang diingat. kita maksud. Ya, ya. Dia harus pestisidanya tidak ada. Ya. Sementara pestisida diimpor ke sini. Kalau masih banyak pakai pestisida, kalau belum bisa dihilangkan, maka pestisida harus murah. Bagaimana cara murahnya? Buat pabriknya. Masa buat pabrik tidak bisa? Ya, Cina sudah. bisa buat matahari. Saya potong Pak. Bapak nyebut racun tadi ya. Ya, Sida-sida itu racun itu. ya. Mungkin perida aja yang tidak racunnya. Ya. Tahun 85 jumlah racun di Republik ini 574. Jenis. Tahun 85. Sekarang sudah 2020. Sekian tahun setelah itu 2014 jumlahnya menjadi 316. turun. 3016. 3000. Astagfirullahaladzim. Berapa nih peningkatan itu? Berapa tahun? Yang celakanya lagi 2019 5 tahun setelah itu menjadi 5.000 dia. Jenis racun. Iya. Luar biasa peningkatan itu. Ya. Nah ini tidak ada juga di dunia itu racun sebanyak itu. Ini mau bikin pabrik lagi. Sudahlah sekarang makanya itu Indonesia. Nah, yang inti dari yang beliau sampaikan oleh Pres Begini. KJ tadi Ya, tunggu dulu. adalah Intinya soal pengawasan. organik kan. Nah, intinya pengawasan dulu. Bagaimana mengawasi racun itu. So, racun itu kalau dia tidak benar, mutunya rendah misalnya, dia akan membuat hama meledak. Oh, resisten malah. Iya, resurgensi. Jadi begini menurut saya, kalau dikaitkan produksi pertanian kita dengan pariwisata dan hidup sehat, ya kalau kita sehat kita bisa beragama dengan baik, pendidikan dengan baik, di kesana perginya, maka racun-racun itu dibuang. Karena wisatawan misalnya nggak mau makan Ya, itu. benar. Nah, masalahnya kalau tidak bisa dihentikan sama sekali, harus dibuat pabriknya di sini. Jangan mahal juga kalau mau pakai itu. Sedikit kabut semprot, sedikit kabut semprot. Iya. Ada puisi Pak Joni ini 84 dia buat. Nah, Katanya sang anak telah kehilangan bapaknya. Sang istri telah kehilangan suaminya. ya. Ribuan makhluk telah punah. Ini gara-gara pestisida laknat. Itu 84 dia buat. Ya. Jadi beliau 84 itu mungkin masih baru tamat. Sudah kerja, sudah Sudah pegawai. kerja. Ya. Dia sudah melaknati pestisida. Ya. Nah, sejak 84 sampai sekarang jumlahnya bertambah. Ya. Jadi ini harus dilawan. Kalau tak bisa dilawan, disiasati. Itu satu. Soal pestisida, pupuk, dan peningkatan pertanian. Ya. Nah, yang kedua cara meningkatannya adalah fokus menurut saya. Saya tidak ahli pertanian nih, tapi dalam pengamatan kebudayaan saya harus Ya. fokus. Saya kasih contoh Agam Tua Pak Joni. Ya. Bukit Tinggi itu disebut kota orang agam, itu karena negara-negara di sekitarnya ini berpusat ke situ.
Contohnya kacang, tabu, kopi, nasi kapau, sanjai, ampe angkek baju, Ya. sayur padang luar, Ya. anak sayur pakai Senayan. Ya, dari hinterland semua ya. Semuanya one village, one product dan fokus. Pemerintah sekarang tidak tahu itu. Bagaimana kacang lawang sekarang? Masih apa enggak? Bagaimana tebunya? Ya. Tebu yang dijual pinggir jalan di Padang itu dari lawang. Ya. Ada enggak sentuhan teknologinya? Apalagi kopi Bukit Apik. Kalau itu dicontoh dengan baik dan fokus dikelola dengan baik, siapapun gubernur dan wakil gubernurnya, itu luar biasa. Yang merasai hari ini Sanjay. Sanjay itu punya orang Sanjay, tapi di mana-mana orang buat keripik. Ya. Dibiarkan, bukan tidak boleh, tapi carilah modifikasi lain. Ya. Ada di Padang Luar itu di Sungai Puan namanya Gindo. Gindo tahu, yang ekspor yang jual daun bawang ke Batam. Ya, di awal. Nah, adik Pak Joni siapa yang niru? Ya. Ya. Tidak ada kan? Harusnya Dan kan itu tidak ada sentuhan pemerintah kan? tidak ada. Tidak ada. Malah dia Maju menolak sendiri kayaknya. dia, kan? Kecuali yang menyentuh Pak Joni baru dia mau. Yang lain Maju tidak mau di dia. dalam kapasitas pemerintah atau Dalam kapasitas seniornya. Nah, itu mau dia. Ya. Nah, jadi pertanian itu memang harus fokus dan harus ada uang. Seperti disebut tadi, kalau tidak ada dinas pertanian, orang bertani juga tidak. Iyalah, masa tidak ada mobil orang lari Batu Sangkar ke Padang juga, jalan kaki. Oke. Jadi itu pendapat dari orang awam sebenarnya, tapi dari kacamata budaya Pak Joni ada persoalan. Kalau yang terakhir tadi, bagaimana kita membangun pertanian itu supaya fokus? Nah, di situ kan peran pemerintah. Ini fokuslah ke sini, gitu kan. Lalu yang kedua, bagaimana pertanian organik? Nah, kemudian bagaimana menata pupuk dan pestisida? Kalau tidak bisa dikurangi, ya ditata. Kalau terlalu mahal, ya bikin pabrik sini kan seperti itu. Dikurangi lah, Ya, jangan kan gitu. dinaikkan. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Joni itu? Ya sebetulnya Berarti kan bisa juga jadi kepala dinas pertanian beliau. bisa. Iya, bisa. seperti yang dibicarakan tadi. Jadi kepala gampang sebetulnya. Iya. Jadi gubernur bisa, cuman itulah. Nah, jadi enggak. Ya. Tapi secara ilmu pertanian dan juga Bapak sudah puluhan tahun menjadi praktisi, apa yang beliau sarankan tadi itu memang itu masuk akal pertama, yang kedua apakah itu jawabannya Ya sangat bisa lah. dalam rangka meningkatkan pendapatan petani Sangat tadi? bisa. Ya. Kalau beliau kan tadi katakanlah one village one product. Ya. Waktu saya di akhir pekerjaan dulu, saya bikin namanya kawasan. Ini kawasan juru, Ya, kawasan manggis, ya. kawasan sayur, kawasan itu dia. bunga, kawasan tanaman hias, contohnya lubuk menturun. Nah, Ya. tuh, jadi itu ya. Jadi- Itu Pak Joni itu. Ya, artinya pokoknya dari semua orang lah. Tapi kita bikin kawasan dengan SK Gubernur. Ya. Itu sebagai dasar menempatkan uang. Hmm. Uang apa saja, siapa saja, bisa lewat pemerintah, sesuai SK Gubernur. Ada pergubnya itu. Jadi kalau ada pokir, mau masuk tanaman hias, tidak bisa dia bawa ke anu ke apa? Ke Dia Bungus, tidak bisa. Ini kan pokir saya, tidak bisa. Kalau pokir Anda boleh, sebagai siapa Anda boleh, pokir Anda, tapi tempatnya di Lubuk Menturun. Inilah peran pemerintah. Ya. Menarik gitu. Ini peran pemerintah. Ya. Karena zonasi pertanian kita belum ada. Sudah zonasi pertanian itu ya. Dan harapan kita akan dikonekkan dengan pariwisata. Sumbar ini pertaniannya untuk agrowisata cukup. Berlebih malah ya. Tidak. Ya, Ke sana tambah diarahkan. satu lagi. Ke sana diarahkan. Tambah satu lagi kan. Jadi 10% anggaran tadi, kita kan mau mengerucutkan situ nih. Dalam visi misi beliau, ada 10% direncanakan dialokasikan anggaran untuk pertanian. Maka hasil diskusi kita sementara, yang 10% itu kita arahkan untuk peningkatan pendapatan petani. Ya, Itu kata iya. kuncinya. Ya untuk apa lagi kalau Nah, bukan dalam untuk rangka meningkatkan pendapatan petani itu ada langkah-langkah. Tadi ada one village one produk, satu. Iya. Ada organik, yang dua. Efisiensi lah. Dikaitkan dengan pariwisata, 3. Efisiensi, 4. Nah, kan sudah. Kembali lagi Pak juru bicara. ini, iya, Pak. sudah kami kasih input. Iya. Pertanian itu kan kita bicara pertanian dalam artian luas ya Pak. Ya. Saya memang terlibat dalam perumusan visi misi ya, visi misi. Pertanian dalam artian luas kan kadang-kadang kita bicara pertanian identik dengan petani padi, bukan Iya, sederhana luas itu ya. Bahwa di situ ada peternakan. Kita mau bicara organik. Kita
ternak kita di Sumatera Barat ini masih banyak impor dari luar. Oke. Bagaimana kita memproduksi pupuk organik ketika peternakan itu juga kita kurang ya Pak Jana, misalnya seperti itu. Ya. Nah, dengan peternakan juga disupport, artinya petani juga bisa menjadi peternak, dia juga bisa produksi pupuk organik tadi itu, mensupport. Jadi bisa saja pupuk kimia itu dikurangi tapi disupport dengan pupuk organik tadi dari peternak. Nah, peternakan menjadi fokus juga dari kepemimpinan ke depan. Jadi itu. Terus seperti produk turunan petani, saya di Lawang itu dari labu saja misal. Oh, labu banyak di situ. Labu itu dijual 1 bulan itu 10.000. Ya, kita coba dengan kelompok kuliner di situ. Oke, ada juga binaan Pak Joni di situ. Ada kerupuk labu 1. Ada kek labu yang belum. Es krim labu. Ada es krim labu dari labu. Kita bikin dulu Ya. es krim labu. Es krim labu itu dia jual 5 saja sudah 25.000. Itu baru sepotong kecil labu. Dipotong labu itu. Labu yang sebesar gaban itu ya? Ya. 25.000. Kalau 1 bulat labu itu menjadi 100.000. Tapi kalau dijual bulat, cuma 10.000 sampai 15.000. Kan bisa 10 Nah, itu yang lipat. disebut oleh Pak Jon tadi termasuk produk turunan dari pertanian itu tadi. Nah, ini butuh orang-orang yang profesional yang bisa menyampaikan, sebab setuju dengan Pak Jon, besar pun anggarannya tapi tidak efektif, itu tidak akan jalan seperti itu. Nah, 30% pun anggaran kalau tidak mengena percuma aja. cuma ada lagi kek labu. Kalau kita pulang dari Jakarta di bandara itu orang nenteng-nenteng kek labu dari Bogor. Kek bugi ubi ungu. Itu 75.000 satu kotak itu. Kek labu itu tuh. Nah, dikaitkan dengan pariwisata ini kan pas. Jadi produk-produk itu dilakukan intervensi tambahan. Namanya oleh beliau kan peningkatan nilai tambah itu. Value added ya. Peningkatan nilai tambah. Nah, itu maksudnya tadi pertanian Nanti dalam dikaitkan dengan artian pariwisata. luas, ya. Termasuk juga kehutanan bagian dari pertanian. Ya. Banyak sekarang pemerintah pusat memberikan hutan kemasyarakatan. Itu sampai ratusan hektar. Itu perhutanan sosial namanya. Kehutanan sosial. Jadi perhutanan sosial itu sekarang sudah keluar izinnya untuk Tidak tahu mau diapakan. 193 nagari. Ya. Ya. Itu sudah di gubernur aja kan izinnya enggak Iya, masih di pusat. iya, sudah boleh keluar. keluar. Tinggal cangkulnya sebetulnya. Dan itu sekitar 214.000 hektar. Ya, Bukan sedikit itu. tidak sedikit. 14 14. ribu ya. 193 nagari. Kalau mereka itu nagari mau bikin katakanlah 1.000 hektar jeruk, 1.000 hektar ini, 1.000 hektar itu, Jadi bisa. Taman safari pun bisa dibikin itu. Iya, iya, iya. Uang di nagari banyak, 2 miliar per nagari uang. Jadi tinggal bagaimana kayak udah bikin rendang itu. Siapa mau beli kentangnya, siapa mau beli kelapanya, dagingnya siapa. Mungkin nagari milion kentang, Karambi orang kabupaten, Dagyang orang provinsi, kan bisa. Ya. Basamu kita punya. ya, Nah, yang terakhir itu yang menarik Pak Jon, sebelum ke pres ini. Ada gawe provinsi, ada gawe kabupaten kota. Tapi ada juga beberapa kasus, provinsi main di A, kabupaten kota main di A juga. Nanti kalau berhasil semuanya pada klaim, ya kan? Kalau gagal semuanya pada lepas tangan. Bagaimana saran Pak Joni itu ke depan? Makanya kepala dinas harus kuat itu. Ya, Ini kan dengar orang Sumbar ini. ya, Waktu saya kepala dinas dulu, ya. teman-teman kabupaten tuh sangat dekat dengan kita. Jadi harus ada pembagian ya. Iya lah, pembagian kan kita kerja bikin ya. dari setara dulu. Ya, 10 tahun ini setara apa kita? Tekin bersama. ya. Dengan kepala dinas Iya, pertanian. Pertanian, kabupaten Nanti kota. kita bagi ke bupatinya. Supaya Ketua duitnya DPRD. tak tubrukan, supaya Oh, duitnya iya, tak iyalah. tubrukan. Ya. Iyalah. Iya, iya, iya. Baik, menarik kan bicara pertanian panjang lebar. Mudah-mudahan didengar ya ini. Ya. Ya, insya Allah didengar. Dan Nah terus sekarang kita mau subscribe. masih di Sumbar Sejahtera juga nih, Pres. Ya. Di dalam visi misi beliau itu ada akan membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf internasional. Ya jadilah kalau Nah, ya. gimana itu? Sebelum itu saya tambah dikit nih. Ah, Konektivitas pusat, provinsi dan daerah itu harus di rel yang sama. Itu yang penting. Kalau tidak, nanti datang pula Garda Munggu model dulu. ya. Rakyat tidak tahu tapi program Garda Munggu ada.
Ini pusat, provinsi, kabupaten. Nah, yang dibuat Pak Joni tadi harus dikasih tahu juga ke pusat. Jangan yang lain-lain dia turunkan, ya kan, Pak? Di konektivitas. Tadi 3 pusat kebudayaan. Ya, membangun 3 pusat pertunjukan seni. Di mana dan tuh budaya mau dibangun? bertaraf internasional. Di mana? Nah, itu dalam visi misi Pak Mayedi. Kalau Oh, di mana ya nanti kan kita cari. Tapi dari sudut konsep ini, dari sudut konsep bicara budaya, bagaimana pendapat Presiden? Sebelum pusat itu dibangun, orang yang akan mainnya dulu dibangun. Oke. Grup-grup kesenian tradisional, modern, kontemporer itu dulu. Nah, kalau mereka sudah ada, dalam indeks pembangunan kebudayaan Indonesia, kebudayaan paling maju itu di Jogja. Itu tahun 2018 diuji, disurvei oleh Bappenas, Ya. oleh BPS, oleh Dirjen Kebudayaan 3. Nah, kebudayaan pengelolaan yang paling baik itu adalah di Jogja. Uang masuk paling banyak dari sektor kebudayaan di Jogja. Nomor 2 di Bali, nomor 3 di Jawa Timur. Kita belum apa-apa soal kebudayaan. Nah, untuk membangun kebudayaan, gubernur baru harus merujuk hasil survei 2018 itu. Karena di dalam survei seluruh Indonesia kan? seluruh Indonesia, hasil survei itu menunjukkan rata-rata pendidikan orang di Sumatera Barat dan di Indonesia kelas 2 SMP. Ya. Nah, produk-produk kebudayaan itu yang misalnya membuat saluang, apalagi itu belum menjadi uang di Sumatera Barat, belum ada orang membeli. Nah, salah satu bentuk yang sudah dibeli itu adalah tangkelek, saya sebut aja namakan ini enggak apa-apa. Ya. Dia sudah menjual kebudayaan kata-kata. Ya. Ya kan? Ya. Sudah. Yang lain mana? Yang di Solo yang Sipak Tekong. Pak Tekong. Nah, kalau dalam kebudayaan kesenian, misalnya Eri Mepri, Edi Utama, siapa lagi? Banyak pelaku-pelaku seni yang anak-anak ASKI. Yang paling muda kan Mahatma. Itu dibina dulu, lalu diminta pendapatnya di mana pusat pertunjukan itu akan dibangun. Dalam gambaran saya mungkin di Bukit Tinggi, di Solo, atau di Padang satu, kalau 3. Membangunnya gampang, tapi mengisinya susah. Seperti Museum PDRI sekarang, yang siapnya baru 7 tahun, dan dengan apa akan diisi belum. Walaupun hari ini 19 Desember adalah Hari Bela Negara. Tapi museumnya belum diisi. Jadi tanya dulu selero metek kok, selero saya bagaimana, ini bagaimana, tukang saluang bagaimana, tukang rabak bagaimana, tukang ukir bagaimana. Itu kebudayaan dalam pengertian tanda kutip arahnya ke kesenian. Ya. Tapi kebudayaan yang berbicara nilai-nilai gimana itu? Nilai-nilai akan taluk dari gubernur dong. Nilai-nilai itu tumbuh dari nagari. Di nagari itu ada sistem kekerabatan yang punya nilai-nilai sendiri. Itu yang kita minta. Ambo nilai-nilai, bagaimana caranya. Tiap nagari kabupaten hampir sama. Bila itu sudah mengapung, dan bila itu disentuh, dia akan muncul sendirinya nilai-nilai itu. Dan kumpulan nilai-nilai itulah yang ada untuk Minangkabau. Berarti gubernur dan jajaran memfasilitasi ya dalam hal nilai-nilai. Jangan membangun nilai-nilai, pokoknya jalan orang. Nah, tidak hanya ditertawakan, lebih dari itu kan kalau nilai itu. Nah, mungkin tanggapan Mete lah dari kacamata Pres KJ tadi, kan bukan gedung pertunjukan itu yang penting, tapi pelaku-pelakunya itu yang bagaimana itu Mete? Ya gini, di dalam kebudayaan itu kan ada namanya komunitas, ya ada komunitas kebudayaan gitu. Jadi dulu ambo tanya di kampung, dia nggak latihan, basile nggak latihan barandai. Latihan saya bang tampil tak kena ada je. Jadi antara talua dulu, ayam dulu. Jadi setelah awak coba tampilkan mereka, ya udah bisa bulan depan siap, ambo tampilkan di Tampai Ambo di Lompa. Mereka latihan bertambu macam sile randai. Nah, ambo mencari memang teater itu penting karena anak-anak muda itu dia senang kalau di nyocaliak sama orang ramai yang mulai berwisata. Ada pentas. Bukan ingatannya yang senang, orang tuanya pun senang. Wah, anak ambo tampil di foto-foto orang. Nah, itu menimbulkan ini berlatih terus. Karena nanti ada lagi orang yang mencaliak. Ada lagi orang yang akan tepuk tangan. Nah, itu secara psikologi anak-anak
sangat dibutuhkan itu. Jangankan itu, anak-anak didandani pakai baju polisi, suruh jalan 7 Balai Agustus, ada orang foto-foto, itu sana. Nah itu selama itu suruh saya latihan lah, sanggar seni, tingkatkan budaya, mana mau anak gini. Bilo tampilnya, tampil besok kalau sudah itu, para bilianya, nah mereka juga harus dibayar. Itu hebatnya Bali. Nah, itu. Tiap sore itu wisatawan nonton tari kecak. Tapi tidak ada gedung kesenian di sana. Oh, enggak perlu ada gedung Iya, atau. perlu. Nah, itu Di Taman Jadi Jam jangan Gadang boleh. dibayangkan yang Nah, Ambo membayangkan itu Pentasnya itu amphitheater berarti. Ya. satu view-nya Ngaresiano. Itu yang Ambo inginkan dari amphitheater ya, bukan teater, amphitheater. Jadi setiap Apa itu sore amphitheater? Oh. amphitheater itu terbuka. Oh, Nah, oke. ketika orang menonton mau berfoto, orang berandai tapi yang kayak di Minangkabau Village kan ada. di belakangnya itu ada Padang. view Ngaresiano. Iya, iya, Nah, iya. itu amphitheater. Nah, untuk Padang amphitheaternya itu yang view-nya ke laut. Ya, mungkin ada orang sambil lihat sunset, ada orang melakukan pertunjukan seni. Itu Iya. sudah ada di gedung. Nah, satu lagi amphitheater view di belakangnya itu danau. Mungkin bisa di Solo atau Enggak mungkin bisa, emang harus di sana. harus di sini. Ah, ya. kaitan dengan Ada beberapa destinasi internasional ya. tadi. Iya. Artinya apa? Tapi Jangan dia lihat-lihat itu, mete. mau satu bus kecil orang menonton, mau 40, mau 30, Itu enggak soal. enggak masalah. Ya, Tampil. baik. Nah, di Bali itu orang sudah tahu habis kalau dia ke GWK Garuda Wisnu Kencana. Di situ ada orang, Ada tiket ada di situ yang Ya, bulat itu. 50.000. Iya. 50.000 dikali 40 sudah 2 juta. Nah, mereka yang menari itu punya penghasilan. Seperti yang disampaikan Pres tadi, dia main angklung habis dia main angklung bersama-sama dia ajo apa namanya itu. Pokoknya di situ wisatawan datang 4 bus belajar main angklung. Pulang dari situ angklungnya dibeli. Nah, itu yang kata Pres tadi. Mungkin orang ada 1 bus wisata itu Salung. belajar salung. Iya. Pulang dari belajar salung, salungnya bawa pulang. Nah, muncullah kerajinan salua. Nah, itu yang terintegrasi. Jadi bicara 100.000 entrepreneur itu bagi Ambo sangat masuk akal. Oh, oke. Baik. Sekarang saya mau berganti nih ke Pres dan Pak Joni. Dikaitkan dengan 5 tahun itu pakai limit itu. 3,5 tahun. Ya. Jadi katakanlah 5 tahun ya. Iya. Kita bicara 5 tahun. Jadi artinya apa yang akan dilakukan oleh pemimpin terpilih nanti ada limitasinya. Iya. Sementara yang dikerjakan banyak sekali. Ya kan? Yang mau dikerjakan persoalan banyak sekali. Nah, dari kacamata kebudayaan, silakan lihat semua sektor, apa saran Pres KJ. Jangan semua mau dikerjakan, nanti mati tagak. Oke. Jadi pilih yang prioritas, Aha. lalu kerjakan untuk rakyat. Aha. Nah, apa tadi? Misalnya pertanian, Ya. pendidikan, Ya. kesehatan. Ya. Di pertanian apa? Irigasi, Ya. jalan pertanian, atau sektor yang mau ditanam itu apa? Jeruk, Ya. jeruk gunung ame, limau, Ya. pisang, Ya. cubada, lelidi, atau apa manggi, atau apa saja yang disebut tadi oleh Pak Joni dan Maite itu sektor-sektor itu yang saya menyebutnya dalam bahasa Inggris. One to one product itu tadi. Dia harus dipilih ya. Jadi itu yang satu. Kemudian kepala dinasnya tadi harus kuat. Ya. Bagi saya yang juga harus kuat adalah Bapeda. Bapeda harus kuat. Kemudian wakil gubernur harus kuat. Dan satu lagi, apa saja yang dibuat harus diinformasikan kepada rakyat agar tidak ditafsirkan oleh jempol. Ya. Oke. Jadi apa saja itu humasnya harus kuat, juru bicaranya harus kuat. Ya, budaya jempol ya. Budaya jempol seperti Pak Gamawan dengan Pak Hasan Basridurin, tiap pagi Gamawan dengan Pak Hasan Basridurin Minum kopi ya. minum kopi bertanya apa hari ini Pak. Pak Hasan bertanya apa berita hari ini. Nah itu dibahas, lalu kemudian disebarkan lagi. Jadi ada hasil, karena kini kan era komunikasi. Jangan dulu orang pada waktu komunikasi, Ya. nah saya warbianya. Ya, ya. Itu yang penting. Yang kalau yang menang adalah Buya, maka identitas kebuyaannya itu tentu harus lebih menonjol. Tapi jangan dipakai oleh orang lain untuk menakui-nakui orang lain loh. Kan banyak loh orang yang sentiang loh. Pada Buya kok sentiang loh nyo. Ya, ya.
Nah, Mengepik ke Pulau Rimau itu ya? mengepik ke Pulau Harimau. iya. Jangan mengepik ke Pulau Harimau-nya si panik kawan. Nah, kalau yang lain yang menang seperti itu juga, misalnya PNA yang menang. Jangan kepik ke Pulau Harimau karena semua orang mengepik ke Pulau Harimau. Ya, ya. Ya kan, semua orang kan tadi ikut Santiang dan Ndak Kaptanyo boleh situ Ya. berlakunya. Itu. Dan kata saya tadi, kita harus berprasangka baik pada negeri kita. Kita kehilangan nafkah tidak apa-apa, kehilangan pemimpin tidak apa-apa, tapi jangan negeri kita ini sampai rusak. Nah, itu. Nah, itu yang puncaknya ya. Iya. Jangan berprasangka Siapapun kalian, negeri saya jangan dirusak. Saya sebungkah tanah ini adalah negeri saya, kan begitu? jelek. Mungkin Pak Joni, jadi 5 tahun itu singkat atau 3,5 atau berapa, pokoknya ada durasinya yang jelas, ada batasannya. Nah, dari kacamata Pak Joni, bagaimana itu dari sektor pertaniannya? Apa yang harus dilakukan? Apakah semua dilakukan atau bagaimana? Kalau dari pikiran saya yang perlu diperkuat itu adalah dari segi bibit dan benih. Sehingga dimanapun bisa bertanam. Bibit dan benih dulu. Ini difokuskan. Bibit benih apa? Kalau benih kan berupa biji. Oh, udah tumbuh dia. Kalau bibit berupa apa polybag. Pelajaran itu. Oh, enggak pelajaran bagi kami. Soal bibit benih kadang-kadang kami sama saya, Pak. Pelajaran tuh. Sudah mau benih, mau bibit, pokoknya Oh, beda cikal ya? bakal yang mau ditanam. Fokus ke sana dulu. Oke. Sehingga bisa segera tanam. Gimana ditanam? Kalau uang banyak di nagari, di desa. Nah, gerakkan ini dulu. Kemudian bisa juga mengejut pekarangan. Karena ke depan, Indonesia ini sebentar lagi kan 300 juta ini. Lahan tidak bertambah. Yang tinggal di kota itu 54%. Tidak mungkinlah kehidupan orang kota digantungkan ke desa. Tidak mungkin. Makanya kota pun harus Bertani. bertani, memanfaatkan pekarangan. Atau di atas Minimal, atap. makanya sebagai mimpi besar kita kan kita berharap setiap orang akan jadi petani satu komoditi di rumahnya. Masa bawang kiek nak pandai? Ya. Nah, beda yang disampaikan orang selama ini, Pak Joni. Kalau Pak Joni kan satu komoditi, masuk akal cepat oleh rakyat. Ya, satu komoditi. Kalau yang sampai ke orang? Jadikanlah halaman ini apa namanya, tanaman dapur katanya. iya. Jadi serba sedikit. Tapi kalau satu komoditi ini masuk Minimal akal. satu komoditi. Masuk Kalau akal. ditalurnya 10 komoditi, alhamdulillah. Ya. Tidak dalam pekarangannya. Iya, Bibit bisa sekadang kecil. koma. Pekarangan itu kan tidak ada besar. Ya. Di pagar pun bisa tanam. Bisa nggak tuh? Contoh, pagar. Ya. Ya, itu. Di Batuang pun bisa tumbuh. Bisa, dia tidak ada masalah. Ada di negeri Ini kita perlu ini, Pak Joni. digerakkan. Mengecek saya itu yo, nah ikut Tapi susah. beliau dipraktekkan Pak. Nah, ini itu Oh, iya. digerakkan. Digerakkan. Tentu yang kamu mulai aparat pertanian dulu. Ya. Iyalah. Kemudian aparatnya Pak Wali, Pak Bupati, dan Pak Gubernur. Dinas Pertanian ada di Kota Madia juga kan? Ya. Jangan seperti baliho, mari kita makan variasi, hentikan makan nasi. Tapi dia makan nasi juga di rumah. Di baliho saja, mari kita makan ikan, dia nak makan ikan. Ya. Itu gerak dulu. Karena untuk mencapai peningkatan pendapatan petani, itu kita harus meningkatkan pendapatan, meningkatkan jam kerja petani. Jam kerja, produktivitasnya harus meningkat. Ya. Balik ke budaya tadi, balik ke kebiasaan lokal. Jam Di 9 hari, di Minangkabau kopi kok itu. kalau ini selama itu ini kayu awak ampek sadak Ah. dapat padi masak jagung Jagung, ngopi iya. ternak akan membira ikan membangkit pun. Iya. Kalau dapat nampek kok Lah selamat mah. kayu. Kalau padi masak itu baru 2 jam kerajo. Ya. Kalau 2 jam gaji kini ke penyama 30.000. Bansainya keindak. Iya, iya, iya. Cak, Bisa nak setiap rumah. Jangan dibawa ke nomor. Bisa nak setiap rumah. Tado. Ada jam kerja 8 jam. Iya, iya. Apalagi kalau anaknya bisa sharing. Istrinya bisa membantu. Ya. Ini mau kaya tapi jam kerja sejam aja sehari tidak ada. Ya. Nah, itu Jadi yang nantang Budia. itu yang perlu diburu. Itu yang perlu diburu. Karena akan diukur nanti Pendapatan. pendapatan. Orang nak ukur Nah, produksi. karena itulah banyak orang antara lain ya pergi merantau. Ini antara lain. Bukan satu-satunya sebab. Iya. Baik, kita ke Mete nih. Jadi 5 tahun sebentar. Tadi sudah ada saran dari beliau. 4 tahunnya Pak. Ah, 3 kalau setengah 4 tahun, harusnya. ya 3,5. 4 tahun lah. Kan ada limitasi itu. Dari apa yang sudah beliau sampaikan,
kemudian apa yang terpikir juga oleh Maete selaku juru bicara. Ada dua hal yang mau kita minta tanggapan Maete. Selaku orang dalam. Nah, selaku Maete sebagai profesional kepariwisataan, apa yang harus kita lakukan 5 tahun ke depan. Lalu yang kedua selaku orang dalam, Nah. istilah beliau. Ini kan sudah dijual kemana-mana visi misi. Nah, ternyata ada saran-saran lebih ini dari teman-teman sepanjang diskusi kita tadi. Jadi atas dua hal itu, silakan Maete. Ya, Ambo mencari selama itu makna dari pemimpin itu terlalu birokratis. Gitu. Oke. Dulu waktu Sultan Ali menjadi kepala bandar di Melaka tuh, yang pertamanya lakukan itu masuk sungai. Banda di Melaka itu ngebersihkan banda itu. Orang pun bingung, manganya berasian. Pertama, besok setelahnya dilantiknya berasian banda. Kita gotong royong. Ikut royong. Ternyata kini banda itu menjadi Malaka River Cruise. Wisatawan bolak-balik pakai perahu di situ dan menghasilkan uang sama masyarakat. Kira kalau hasilnya memang seperti itu, seperti yang kita tadi di awal bahas, Pak Mahyildi dengan Pak Audi, seperti yang Maete sampaikan tadi, kira-kira? Ya, Ambo meyakini itu. Audi pernah menyampaikan, untuk menciptakan entrepreneur itu persepsi orang itu kita kasih training, kasih modal. Bukan seperti itu kata Audi. Ya, bahwa orang Minang itu sebetulnya selangkah lainnya bisa menjadi entrepreneur. Tapi yang selangkah itu apa? Adalah motivasi. Itulah yang kurang. Nah, Audi menyampaikan kita nanti bukan hanya sebagai birokrat saya akan datangi pemuda-pemuda. Kasih dia motivasi nanti dari dia. Saya akan datang ke kampus-kampus. Anak-anak yang tahun terakhir itu awak lagi ya motivasi. Menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur yang sukses. Orang Minang itu kadang pitihado ya, dusana kadang-kadang punya lo modal yang belum itu kepercayaannya memulai bisnis. Nah, entrepreneur itu bukan hanya orang membayangkan 100.000 apa ya, tapi menurut Audi itu dengan awak memberikan support, memberikan motivasi, itu anak-anak muda tergerak, memberikan solusi. Oh, masalahnya kami buat ikut nanti di mana dijualnya. Nah, itulah pemimpin, bahwa dia menjadi solusi bagi entrepreneur startup. Nah, seperti makanya baju Ambo sengaja Ambo pakai startup. Startup itu orang-orang yang akan menjadi entrepreneur. Nah, itu kita harapkan pemimpin ke depan tidak hanya mengurus birokrasi, tapi dia juga memberikan motivasi supaya muncullah entrepreneur, startup bisnis baru, nggak perlu pakai modal, hanya dikasih motivasi, jadilah dia entrepreneur. Itu pemimpin. Nah, Audi mengatakan, saya nanti akan datangi, saya temani pemuda-pemuda untuk anak-anak pasca wisuda untuk berdiskusi bagaimana menjadi pengusaha yang sukses, entrepreneur. Kira itu Pak Teh. Ke depan. Mudah-mudahan ini kita harapkan kepada kedua pemimpin ini. Baik, Maete, Pres, Pak Joni, terima kasih waktu membatasi. Pemirsa Minang 1, dimanapun Dun Sanak berada, itulah diskusi kita panjang lebar. Diskusi bertajuk Mimpi Sumbar 5 tahun ke depan. Lebih fokus kita membahas tentang pariwisata dan pertanian tadi. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para narasumber kita. Dan sebentar tadi sudah ditutup oleh Maete. Jadi ada hal yang harus dilakukan oleh pemimpin baru itu. Bagaimana menjadi pemimpin yang tidak birokratis. Tapi jadilah pemimpin sesungguhnya. Pemimpin yang memang berada benar-benar di tengah rakyat. Pemimpin yang benar-benar berada di tengah masyarakat. Dengan kesimpulan itu, kita tutup diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.